bilang terima kasih karena tidak korupsi pun nanti awas sampai melakukan itu dan belum bisa dicokol oleh KPK, tak sembelih duluan. Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun. Iki simbokne ancuk anjen Jokowi. Ndi Jokowi? Kongon rene. Tak enteni le, yo. Ngeri juga ya, Kaisang Pangarep ya. Ketika menjadi ketua umum PSI, Kaisang akan menyembelih kader yang korupsi sebelum ketahuan KPK, sebelum ditangkap KPK. Tegas juga ya Kaisang ya. Kelihatannya kayak gitu tapi cukup berani. Sembelih dalam arti sebenarnya langsung dipotong ya. Dipecat dari kader PSI sebelum ketahuan KPK. Gebrakan anak muda yang luar biasa. Tapi ya kita lihat bagaimana sifat terjang Kaisang Pangarep ke depan ya. Terus tadi di sini sudah ada legislatifnya berapa orang ya? Ada 3 yang di provinsi itu. Provinsi 1 ini, oke, pasar 2. Jadi kami bilang terima kasih karena tidak korupsi. Kalaupun nanti awas sampai melakukan itu dan belum bisa dicokol oleh KPK, tak sembelih duluan. Saya sudah berencana, kan kita selalu mengedepankan RUU perampasan aset. Kalau itu belum bisa dilakukan nanti dirumuskan di DPR, kita lakukan sendiri secara internal. Kita beri contoh untuk partai lain supaya ya niru kita mungkin sekarang partai kecil tapi kita memberikan influence yang besar dari partai-partai yang lain. Di eranya Pak SBY itu koruptor jarang ditangkap, makanya kelihatan jarang korupsi. Giliran di eranya Pak Jokowi, koruptor pejabat-pejabat banyak yang ditangkap, kena kasus-kasus. Lo bilang korupsi di era Jokowi gila-gilaan, otak tahu. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat. Nah ini contohnya nih, bilang botak ke bapakmu ini. Botak. Kalau memang bapakmu itu punya ijazah, katakan ke dia, suruh bapakmu mempublikasikan, perlihatkan ke masyarakat banyak ini. Otakmu itu nggak nalar. Kalau bapakmu itu botak punya ijazah alias tidak ijazah palsu, biar rakyat tidak bersuara. Rakyat yang mana botak? Pak Jokowi sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur, presiden, masih nanyakan ijazah. Otakmu loh, otak botak kepala mengkilap itu nggak ada otaknya ini. Kau pun jadi aman. Ini enggak, kalian sok-sok. Kau pun lagi masih anak-anak, masih pede pula kau. Pala lu itu nggak ada otaknya. Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun. Kalau diciduk Jokowi mampus kau. Notor opo iku negara iku ora entos. Kon rene. Tak duduke aro hulek-hulekku iki. Simbokne ancuk anjen Jokowi. Ndi Jokowi? Kon rene. Tak enteni le, yo. Tak enteni sak tekomu. Kepinro aku rupamu. Sembarang larang, bensin larang, beras iku lho yo larang. Rinyo, lek wani, tak goleki le anjen kon le. Tak goleki. Temenan yo, Rinyo tak enteni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli, warga RT 7 RW 2 Pak ya. Desa Karangduren, Kecamatan Pakai Saji, Malang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhirnya minta maaf. Makanya kalau punya mulut itu jaga. Ya, keluar-keluar di media sosial, bawa ulekan. Tunggu kedatangan Pak Jokowi mau dihadapi. Akhirnya minta maaf. Cocotnya itu beraninya di media sosial doang. Ya, akhirnya minta maaf kan? Makanya sama Pak cocok Jokowi ya Pak ya, saya tidak sengaja Pak ya. Suami saya tidak bisa membaca dan menulis, untuk itu biar lancar saya dibimbing mengucap istri saya. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan mengenai video TikTok yang saya buat untuk menghujat Pak Jokowi. Dengan kesadaran saya saat ini, saya mohon maaf kepada Pak Jokowi. Saya mengakui salah, hilaf dan stres karena situasi ekonomi saya saat ini sedang sulit. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Jokowi. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dijaga kalau ngomong itu. Ya, tokoh-tokoh bilang bahwa ya politik itu pencitraan. Nggak ada teorinya politik itu pencitraan, itu nggak ada gitu. Yang ada adalah perilaku politik gitu loh. Jadi perilaku politisi yang berpikir dengan menggunakan cara-cara mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Wah, meskipun teorinya ada ya dalam kitabnya yang namanya The Ill Principle, Machiavelli. Ya, memang itu berbeda gitu loh. Darmo Gandul kitabnya. Itu bukan dalam ranah pengetahuan ilmu politik yang benar gitu loh. Jadi mesti dipahami ini pendidikan politiknya ngawur gitu. Seolah-olah politik itu ya politik praktis seperti sekarang ini, pragmatisme politik itu seolah-olah itu yang kebenaran. Padahal enggak, politik itu dia punya ide, punya gagasan, punya sikap kenegarawanan yang dinamakan dengan etika politik. Itu moral politik gitu loh. Jauh gitu. Ilmunya di sini, tetapi yang dipahami cuma yang di sini gitu loh. Hanya mencapai tujuan dengan menghalalkan. Pada heran ngeliat Kaisang langsung jadi ketua umum. Saya ngerti kenapa kalian jadi heran. Karena kalian pada iri dengan anak-anak Presiden Jokowi menjadi seorang pemimpin. Dan kalian tidak menginginkan itu. Ketika AHY menjadi seorang pemimpin partai, kenapa kalian tidak mengkritik? Kenapa kalian diam aja? Ada apa sebenarnya? Kalian ini makhluk apaan sih? Terima kasih. Hari ini kita dihebohkan dengan terpilihnya Kaisang sebagai ketua PSI mengalahkan beritanya Putri Aryani pemenang Indonesian Got Talent. Tapi luar biasa, Tuhan pasti akan pilihkan yang terbaik. Dan PSI ini akan menjadi game changer seperti partai anak-anak mudanya di Thailand yang memenangkan pemilu legislatif ya. Karena partai-partai yang lama tuh lupa bahwa pemilih terbanyak sekarang ini adalah generasi milenial dan selenial. Jadi wajar kalau hoax, berita bohong dengan teknik simulakra yaitu ditiupkan berulang-ulang. Seperti halnya warga Tionghoa di kota saya katanya tidak bisa memiliki hak milik HGB-nya, tidak bisa diperpanjang karena kami dianggap pengkhianat di masa lalu. Ini kebohongan terbesar demi kepentingan tertentu. Jadi narasi-narasi sesat ini harus disuarakan kebenaran yang muncul ya. PSI harus bisa masuk Senayan. Wes Pak, yakin aku, yakin seyakin-yakinnya ya. PSI pasti masuk ke Senayan. Ini saya juga mengamati ya. Mungkin ini satu langkahnya Pak Jokowi ya. Karena PSI selama ini berada di barisan Bapak ya. Bapak Pak Jokowi. Jadi ini salah satu langkah kenapa Mas Kaisang diberi tugas menjadi ketua umum PSI. Meski gaya pidatonya klemak-klemek, ini saya suka sama Mas Kaisang itu.
Gayanya kayak Pak Jokowi betul ini. Tapi saya yakin ya, dan mungkin partai-partai yang lain harus waspada bahwasanya PSI ini nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Karena apa? Ada Pak Jokowi di belakangnya Mas Kaisang itu. Ya, jadi saya lebih ke Pak Jokowi ini membantu bagaimana PSI lolos ke Senayan. Tapi di situ juga bukan berarti Pak Jokowi ingin menghancurkan PDI, tidak ya. Ini balas budi ya. Saya suka juga gaya pidatonya Mas Kaisang itu, saya suka ya. Saya kemarin melihat video bagaimana pidato pertama Mas Kaisang setelah menjadi ketua umum partai. Wah. Ini buat bapak-bapak yang kadang-kadang pengen merebut partai gitu, nggak bisa duduk. Belajar sama Mas Kaisang ya. Mas Kaisang ini tanpa kegaduhan, dia bisa duduk menjadi ketua umum, nggak pakai geger. Kadang yang lain pengen duduk menjadi ketua umum pakai geger-geger. Oke, selamat Mas Kaisang ya. Selamat saya ucapkan, mudah-mudahan PSI lolos ke Senayan tahun 2024. Terima kasih. Amin. PSI nggak bisa diremehkan teman-teman. Nggak bisa sekarang ya. Karena nahkodanya siapa? Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Banyak orang yang mungkin iri ya. Banyak orang yang ngapain sih nggak ada kaderisasi, langsung saja ke Kaisang. Kaisang itu punya privilege. Privilege itu dari Tuhan. Ya bapaknya presiden, ya tentu punya privilege. Tetapi gunakan privilege itu untuk apa ya? Untuk hal kebaikan. Ya, dengan masuk partai dia punya privilege. Apa salahnya dengan privilege? Toh dia menggunakan privilege itu untuk kebaikan masyarakat, warga, sehingga masuk partai gitu. Lagian siapa yang memberi privilege itu? Ya Tuhan, gift dari Tuhan. Jangan iri. Ya. Banyak yang kebakaran jenggot, banyak yang ekornya keinjek. Kaing-kaing. Itulah. Kalau saya sendiri punya privilege, saya anak presiden. Ya. Misal ini ya, anak presiden, anak orang penting. Saya punya privilege. Tergantung privilege itu digunakan untuk apa. Itu masalahnya. Ya, saya yakin Mas Kaisang menggunakan kemudahan-kemudahan itu untuk menjalankan visi misinya ke depan untuk Indonesia maju. Itu saya pikir kayak gitu. Ya, jadi jangan kebakaran jenggot. Untuk para penghina, penghujat Pak Jokowi, udahlah. Pak Jokowi itu mau lengser. Dosa, ingat dosa. Ya. Kalau kalian nggak minta maaf langsung ke Pak Jokowi, nggak tahu dosanya itu apakah diampuni sama Tuhan. Jangan dihujat-hujat. Itu pemimpin kita. Hati-hati kalau berbicara di media sosial. Ya. Untuk Bapak yang tadi minta maaf, jangan ikuti kata orang. Ya, kalau kamu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, jangan ikut-ikut terpengaruh hasutan orang untuk mengeluarkan pembicaraan yang menyinggung orang. Apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya massa, punya pendukung. Kalau pendukungnya marah, laporkan polisi, ntar nangis, mewek, ya kan. Udah cukup, Pak Jokowi mau selesai. Kita dukung Pak Jokowi di masa-masa akhir tugasnya, biar diselesaikan semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.